Baiklah, materi pertama yakni mengenai kewajiban menuntut ilmu di dalam Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat mengenai tujuan pendidikan di dalam Al-Quran yakni terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 5-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Metode pendidikan di dalam Al-Quran yakni terdapat pada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Selanjutnya yakni mengenai media pendidikan yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi wa yauma nab'asu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim waji'na bika syahidan 'ala haula wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin, yang artinya dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, yakni orang-orang yang muslim. Mengenai evaluasi pendidikan yakni terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti. Selanjutnya yakni mengenai karakter pendidik dalam Al-Quran yang terdapat pada surat At-Toha ayat 132 yang berbunyi Wa'mur ahlaka bis-sholah wastobir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuku wal akibatu littaqwa, yang artinya dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Selanjutnya yakni mengenai keutamaan dalam menuntut ilmu, yakni terdapat pada surat Fatir ayat 28 yang berbunyi wa minan nasi waddawabi wal an'ami mukhtalifu alwanuhu kazalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur, yang artinya
Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak dan bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Mengenai materi pendidikan akidah, terdapat pada surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, Wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirqa la zulmu azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Materi mengenai pendidikan ibadah yakni terdapat pada surat Luqman ayat 17 yang berbunyi, Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asoba. Inna zalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Selanjutnya yang terakhir yakni mengenai materi pendidikan akhlak dan adab yang terdapat pada surat Luqman ayat 18 dan 19 yang berbunyi, Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtali fakhur. Waksid fi masyika wa'dud min syautik. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.